warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat datang ke masjid dalam rangka menjalankan ibadah Qiyamul Lail. Dan tak lupa pula marilah kita kirimkan salawat beriringan salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Yang terhormat yaitu Al-Ustadz yang akan memberikan tausiah kepada kita bersama, dan yang kami hormati juga jamaah dan jamaah Masjid Ayah yang hadir pada malam hari ini. Untuk memulai acara, marilah sama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan memberikan tausiah pada malam hari ini adalah Al-Ustadz Sukri Hamid SPD. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alamu dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin wa imamul mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam kali ini di bulan suci Ramadan. Kita masih dilimpahkan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita telah dapat berkumpul di Masjid Raya ini dalam rangka Qiyamul Ramadan. Kata Nabi, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di dalam Masjid Raya ini dengan tujuan untuk menghidupkan Qiyamul Ramadan, dosa-dosa kita yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah memasuki 10 hari yang kedua. Alhamdulillah, di Masjid Raya kita ini jamaahnya konsisten luar biasa. Sebab biasanya 10 hari pertama itu yang rame nak. 10 hari kedua dan bahkan 10 hari ketiga itu sudah mulai berkurang.
Sebab iman manusia itu seperti itu Bapak Ibu. Kadang naik, kadang turun. 10 hari pertama imannya naik, semangat beribadah. 10 hari kedua, mulai turun. 10 hari ketiga, ibu-ibu lah persiapan hari raya. Itu memang iman. Ya. Sebab iman manusia itu yazid wa yanqus, naik turun. Kalau imannya malaikat, ya, la yazid wa la yanqus, ndak naik, ndak turun. Ya, stabil imannya malaikat. Imannya iblis setan, la yazid wa yanqus, ndak pernah naik tapi turun tarikh. Imannya para nabi dan rasul yazid wa la yanqus, naik tarikh, ndak pernah turun. Tapi kalau iman manusia yazid wa yanqus, naik turun. Kadang-kadang hampir setiap hari pergi masjid. Kadang-kadang sekali seminggu ke masjid. Itu iman manusia. Makanya doa yang awak baca ketika salat itu di surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Itu minta istiqomah kepada Allah agar iman awak naik tarikh. Ya Allah, tunjukilah aku di jalan yang lurus. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam kali ini kita ambil di dalam surat Al-Baqarah, ya. Terusan dari Al-Baqarah 183, 184, 185. Kita ambil ayat yang 186. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi pada malam kini ya, untuk anak-anak yang mencatat supaya judulnya itu agak indah seketek. Ya. Sebenarnya judulnya simpelnya 3 kata, 3 huruf, doa. Tapi supaya ancak catatannya, ya, 1 kata 3 huruf dalam kurung doa. Lencak? Enggak kira ada. Jadi ini ayat tentang doa Bapak Ibu. 183 itu kan tentang puasa. 183, 184 tentang puasa. 185 Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, tentang turunnya Al-Qur'an. 186 wa iza sa'alaka itu ayat tentang doa. Makanya di bulan suci Ramadan Bapak Ibu, awak banyak berdoa. Jangan sampai tidak berdoa awak. Sebab salah satu janji Allah di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, minta apa saja, niscaya akan dikabulkan oleh Allah. Terserah nio doa apa yang awak minta. Dan ambo diajan dulu de ayambo, kau dapat doa tu wak sedetail mungkin. Ayang wak minta kepada Allah tu terperinci kau dapat. Ya. Mungkin ibu-ibu ada doa, ya Allah, kau dapat tahun besok rumah ambo yang 1 tingkek kau jadi 5 tingkek. Bisa kan? Tak ada yang tak mungkin. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tu tak pernah ingkar janji. Sebab pernah ambo terapkan dulu Bapak Ibu, ya. Kau bukan buat cerita ndak. Waktu zaman Covid itu 2019 2020, ya. Itu ada orang susah. Ambo jadi mahasiswa semester akhir dulu di UNP, ya, jurusan kimia dulu di UNP. Polikimia kan susah keluarnya. Covid, uang UKT untuk bayi uang kuliah tu ndak ada. Jadi UKT ambo dulu tuh 2.250.000.
Itu paling rendah dulu tuh di kimia. Yang paling tingginya dulu ada 7.500.000. Bakok sebanyak itu, mau tanya ke kawan, bakok sebanyak itu. Baca apaknya PNS, amaknya pegawai pemerintah. Wajar. Ambo paling rendah dulu 2.250.000. Ndak ada piti. Ya. Ambo terapkan selama seminggu itu, siap salat berdoa terus, ya Allah, ndak ada piti untuk bayar kuliah dah. Dan biayanya itu 2.250.000. Kama ka dicariin orang Covid sadwe. Ya nak? Susah. Ya. Di hari yang ke-8 dijawab dah. Apa jawaban Allah? Diagih pengumuman di dekanat. Apa pengumumannya? Bagi mahasiswa yang masih bertahan di Padang bisa diurus agar uang kuliahnya gratis. Pakai SKTM dulu, surat keterangan tidak mampu. Pulang ambo seli aye urus ke kantor wali, dapat surat keterangan tidak mampu. Kantor wali tekojil, ya Ustaz kurang mampu. Yo. Urus. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu, ya kawan ambo sa semester yang gratisnya. Tapi ambo 2 semester, selama setahun gratis. Doa terperinci. Kalau berdoa tuh harus yakin awak. Kalau awak ndak yakin, ba'a Allah kamagih. Ba'a Allah akan mengabulkan. Sebab apa yang kita inginkan itu ya, belum tentu itu yang kita butuhkan. Ya ndak? Apa anak yang muda-muda, aku bisa jadi quote sebagai buat di WA deh. Apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita butuhkan. Perbanyak doa di bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 3 waktu, kata ulama. Waktu untuk kita memperbanyak berdoa kepada Allah. Yang pertama adalah ketika kita makan sahur. Awak makan sahur kira-kira jam berapa? Jam 4 atau setengah 5 nak. Siap makan sahur tuh, sahur kan tidak lama nak, 5 menit, 10 menit. Berdoa siap tuh. Terserah apa yang awak minta. Atau doa yang diajar dek Nabi. Doa khusus bulan suci Ramadan. Apa doanya? Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh. Lah siap buat sahur. Kalau di Ali Imran itu kan dikajian dari Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur tuh banyak mohon ampun. Siap makan sahur, gosok gigi, istighfar. Ditutup dengan doa. Terserah apa yang awak minta. Lalu yang kedua, waktu yang mustajab untuk berdoa itu adalah waktu ketika awak sedang berpuasa. Ketika awak sedang berpuasa, mintalah kepada Allah. Sebab kata Nabi, ada 3 doa, ada 3 orang yang berdoa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, doa orang yang sedang berpuasa. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang-orang yang dizolimi. Termasuk awak kini puasa nak berdoa awak kepada Allah, tidak ditolak oleh Allah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kapan kita berdoa? Ketika kita berbuka puasa. Ketika berbuka tu ada waktu mustajab untuk berdoa kira. Bunyi serine di masjid, ya, awak ambil air minum dulu. Ya, apa doa awak? Doa yang populer awak baca, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau mungkin doa buka puasanya yang agak hasan hadisnya, zahabaz zama wabtalatil uruj wasabatal ajru insya Allah. Tidak dapat doa Bismillahirrahmanirrahim itu paling sahihnya. Bismillahirrahmanirrahim, ambil air minum, atak dulu berdoa. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, ambo babuku tidak pakai air putih loh, pakai es teler. Dapat abin es teler dulu, tapi khawatirnya betul es teler habis. Awak teler.
Estele rabi, dak jadi wak berdoa dah. Wak doa kan dak lama-lama. Ya. Wak baca saya doa tadi, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Tapi kalau ambo, ibu, bapak ibu, selama bulan puasa ko, ambo ketika babuko tu, Bismillahirrahmanirrahim, wata doa ambo cieknya. Doa ambo untuk orang tua ambo sehat, sama orang-orang yang sedang sakit di sehat andi Allah. Allahumma rabban nas mushibil ba'si isfi anta syafi la safiya illa anta sifaan la yughadiru saqama. Itu doanya. Jadi ada 3 tadi waktunya, ketika kita makan sahur, ketika kita sedang berpuasa, dan ketika kita berbuka puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih rahimakumullah. Timbul pertanyaan. Ustaz, kami lah 3 tahun ke Ramadan yang dibaca doa itu kaitu saya. Sampai kini alunjo dikabulkan di Allah. Ada yang salah kira. Kenapa doa awak tidak dikabulkan di Allah? Sekurang-kurangnya ada 3 penyebab. Yang pertama, kita masih mengonsumsi segala sesuatu yang haram. Makan haram, minum haram, pakaian haram. Itu tidak dikabulkan doa di Allah. Kalau makanan yang haram jelas zatnya apa itu? Daging babi haram. Kalau ayam halal. Kalau ayam murang halal kalau dia gihe. Tapi kalau awak ambil saya ayam murang itu baru haram. Kalau masih itu yang awak kerojoan, kecek Nabi dalam sebuah riwayat ada seorang laki-laki yang berjalan jauh seraya mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Apa kecek Nabi? Bagaimana Allah akan mengabulkan doa dia sedangkan yang dia makan, yang dia konsumsi masih kategori haram. Lalu yang kedua, kenapa doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita masih menzolimi orang lain, menyakiti hati orang, mancameehan orang, menganggap orang rendah. Kalau masih ada itu yang awak lakukan Bapak Ibu, tidak akan dikabulkan doa awak. Tertunda pengabulan doa awak. Jadi kok sebagai bahan introspeksi awak bersama-sama, termasuk diri ambo. Terkadang ambo lama saya mengecek nak, kadang-kadang tersinggung hati jamaah. Bisa jadi itu yang menyebabkan doa-doa awak tidak dikabulkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah? Kita masih memutus hubungan silaturahim. Memutus hubungan silaturahim. Dan hubungan silaturahim yang paling pertama itu Bapak Ibu adalah antara anak dan kedua orang tua. Makanya awak sebelum puasa patang maafkan. Rasanya pernah hajat ambo sampaikan di situ. Doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu doa yang luar biasa. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Tapi sayang orang tua itu tidak di waktu kecil saya dah. Lah tua besok tetap sayang. Makanya ada istilah satu orang ibu bisa merawat 10 orang anak, 10 orang anak ulun tentu bisa merawat 1 orang ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, le senang ibu-ibu kira-kira. Surga di bawah telapak kaki ibu. Apa-apa lah patah semangat. Tapi kuncinya di apa? Kalau dah ni apa magi kunci surga tu, bakal masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan dia nak. Awak lain tak makanan yang haram dah. Lain tak mengkonsumsi yang haram, lain tak menzolimi orang, lain tak memutus hubungan silaturahim. Tapi kok doa awak alun jua dikabulkan di Allah? Kan timbul pertanyaan kayak gitu. Ya, apa jawabannya? Itu tanda sayang Allah kepada awak. Allah tuh nio mencari hambanya minta tari. Allah tuh ingin dipuji-puji.
Makanya doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni itu doa luar biasa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Afuwun kan salah satu nama Asmaul Husna itu. Tuhibbul afwa, mencintai yang namanya maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi wak puji Allah tadi. Sama lo kayak anak-anak, kalau pujinya orang tuanya, apa kandak sang anak tu pasti diagih nak. Contoh, anak-anak ketika berbuka, deh mak lama pembukuan hari kini. Ya nak, sanang tak hati ibu-ibu? Sanang. Ujung-ujungnya apa? Dan kapi tarawih mak minta itilanjo. Diagih nak? Diagih. Kayak itulah wajah Allah. Awak puji Allah, ya Allah, Engkau tu Maha Pemaaf. Cinta terhadap yang namanya maaf, maka maafkanlah aku. Pasti dimaafkan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Nabi mengajarkan kita berdoa, di akhir doa itu atau di tengah doa itu selipkan yang namanya afiyah. Apa itu afiyah? Keselamatan. Awak ada berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Sebab dulu ada kisah giko Bapak Ibu, ya, di Timur Tengah kalau tidak salah. Doanya giko, seorang ibu, ya Allah, agi hamba pitih 13 miliar tanpa kerja, tanpa usaha, kau dapat jatuh dari langit tiba pitih itu. Akhirnya apa Ibu? Dikabulkan. Dikabulkan ya Allah. Ya. Tapi lewat apa? Apakah lewat keselamatan atau lewat musibah? Lewat musibah dia gih dia Allah. Anan terjadi anak dari ibu tadi itu dibunuh dia orang. Meninggal dunia. Kompensasi dari anaknya meninggal itu dia gih dari pemerintah 3 miliar. Jadi awak nyo pilih, ya, pitih 3 miliar atau anak awak masih hidup. Awak pilih anak masih hidup nak. Tapi itu pengabulan doa dari Allah. Allah bisa saja mengabulkan doa lewat afiyah dengan keselamatan, atau bahkan Allah bisa mengabulkan doa dengan musibah. Ya, makanya dapat mulai dari kini, ya, awak selipkan doa yang diajar dari Nabi. Pendek doanya. Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Kalau awak baca doa sama-sama, Allahumma inna as'alukal afiyah. Mudah-mudahan doa-doa awak diijabah oleh Allah dengan penuh keselamatan, bukan dengan musibah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulannya, di bulan suci Ramadan kau perbanyak doa. Ada 3 waktu tadi, waktu sahur, waktu ketika awak sedang berpuasa, waktu ketika berbuka. Bakok doa awak lenjur dikabulkan di Allah, awak masih mengonsumsi yang haram, awak masih menzolimi orang, awak memutus hubungan silaturahim. Ya. Kalau kita berdoa sebagaimana diajarkan oleh Nabi, kita berdoa meminta ma'al afiyah, dengan keselamatan, bukan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat ambo sampaikan. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala salah kata. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al Ustadz yang telah memberikan tausiah kepada kita bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Baiklah, untuk menutup acara, marilah kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.